Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan teknik ketiga menggunakan konektor pen atau marker sebagai medium pewarna. Sebelum kita mewarnai, mari kita sketsa dulu gambar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pensil mekanik ukuran 0.7, lalu ini yang versi 2B. Untuk kertas, sebenarnya ini kertas A4, saya potong jadi 2, jadi ukurannya kira-kira seperti A5 gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan dulu sketsanya. Gambar yang saya buat adalah gambar pemandangan sederhana. Oke, ini sketsanya udah jadi. Saya mau tulis dulu nama tekniknya, yaitu shading. Untuk mewarnainya, teman-teman bisa menggunakan spidol. Nah, saya sendiri menggunakan konektor pen dari Faber-Castell. Ini masih spidol juga ya teman-teman. Dan warnanya ini saya punya yang 60 warna. Pertama, saya shading dulu warna batu. Untuk cara shading, ini kita garis-garis aja. Ini lebih menyerupai angka 111 yang kita garis berdempetan. Jarak antara satu garis dan garis lain itu sangat rapat ya teman-teman. Kemudian untuk pemilihan warna, pertama yang saya shading adalah warna terang dulu, kedua sedang, ketiga yang gelap. Jadi bertahap gitu ya. Selain lurus, kita juga bisa shading dengan arah miring. Nah, seperti ini mengikuti siluet dari bentuk gambar itu sendiri. Pada daun, ini saya shadingnya lebih rapat. Kemudian saya shading dari sebelah kiri. Nanti yang di sebelah kanan saya akan gunakan warna yang berbeda. Saya gunakan warna hijau, ini lebih terang dari yang warna pertama tadi. Dan saya shading dari pinggir ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Teknik shading umumnya kebanyakan orang sih menggunakan pensil warna ya teman-teman. Kalau pada pensil itu kan dia garis yang dihasilkan masih bisa diperhalus. Misalnya menggunakan tisu atau paper pencil untuk menghaluskan garis-garis shadingnya. Sedangkan pada spidol, garis akan permanen, tidak dapat di blending lagi. Jadi teman-teman harus upayakan garis yang kita buat atau shading yang kita buat itu rapi, supaya nanti gambarnya itu lebih bagus gitu dan terbentuk sempurna. Misalnya shading yang kita agak berantakan, gambar akan susah dilihat ya. Misalnya bentuk apa sih gambarnya gitu. Biasanya sih di situ. Kerapatan garis antara itu juga diperhitungkan. Kalau mau garisnya renggang ya renggang, harus stabil gitu, renggang. Kalau mau rapet ya rapet gitu. Setiap gambar kalian bisa beda-bedain ya. Misalnya shadingnya bisa dari kiri, atau shadingnya dari pinggiran, atau shadingnya dari bawah. Arah shading ini bisa diatur. Ya, kadang sih tergantung dari bentuk itu sendiri. Kalau bentuknya mendukung dia shading dari samping ya kita buatnya dari samping.
Terus untuk warna, sebenarnya shading ini tidak harus warna seperti ini. Kalian bisa juga menggunakan warna hitam putih atau monochrome, atau hanya menggunakan satu spidol hitam, itu juga bisa ya teman-teman. Hanya saja gradasinya itu agak susah kalau kalian pakai spidol, karena gradasi itu kan perbedaan warna dari warna gelap, sedang, dan terang. Kalau hanya satu spidol, otomatis gradasinya ini dari kepadatan shading itu sendiri. Untuk memperoleh warna gelap dalam satu warna, kalian bisa mengakali dari kerapatan atau kalian garis berkali-kali, itu berarti warnanya warna gelap. Terus warna sedangnya ya kerapatan shadingnya agak diperluas atau lebih renggang. Makin renggang makin terang. Seperti itu ya teman-teman, untuk kalau kalian shading menggunakan spidol. Nah, selain garis-garis, kita juga bisa crossing line atau membentuk garis menyilang. Nah, ini seperti yang sedang saya praktekkan. Jadi tidak harus garis yang lurus saja, jadi kalian bisa garisnya menyilang atau bahkan garis menyamping. Itu bisa digunakan untuk mengisi gambar. Nah, biasanya gambar kalau ukurannya makin besar, terdapat kesulitan juga untuk mengisi warnanya. Karena untuk men-shading kan kita butuh garis. Sedangkan jika gambarnya besar, garisnya itu kan lebih panjang. Untuk memperoleh kestabilan dalam menggaris, ukuran yang besar atau panjang itu lebih susah ya daripada yang pendek. Kalau pendek kita tariknya lebih pas gitu. Sedangkan yang panjang itu kadang tangan itu bergetar atau tremor gitu. Nah, itulah yang dilatih ya dalam shading, itu juga yang menjadi kesulitannya. Semakin kita membiasakan diri atau dengan cara berlatih, maka yang diharapkan adalah tangan mampu untuk mewarnai tanpa bergetar, alias tangannya udah kuat gitu. Dan garis yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi. Jadi sebenarnya menggambar itu lebih butuh kesabaran untuk melatih kekuatan jari atau tangan. Dan juga kalau untuk ide itu lebih ke imajinasi ya teman-teman. Untuk memperoleh imajinasi yang bagus, teman-teman bisa dengan membaca buku cerita, banyak-banyak traveling, menonton TV, itu juga bisa mendapatkan imajinasi loh. Dan mungkin dengan cara yang lain juga. Masing-masing individu biasanya memperoleh imajinasi atau memperoleh ide gambar dari hal-hal yang berbeda. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat saya sudah mewarnai pada bagian rumput. Untuk bagian lain sebenarnya saya mengulangi cara yang sama, seperti garis atau menyilang atau garis yang lebih panjang. So, untuk yang teknik kali ini sangat mudah dan lebih cepat ya daripada teknik pointillism yang pertama kemarin. Ini gambarnya juga hasilnya lebih cepat dan juga saya rasa kesulitannya nggak sesulit yang pointillism. So, buat teman-teman yang mau mencoba silakan. Jika tidak punya konektor pen, kalian juga bisa menggunakan pensil 2B atau pensil biasa untuk teknik shading seperti ini.
Dan gak terasa selesai sudah gambarnya. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Buat teman-teman yang mau mempraktekkan, selamat mencoba. Dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Goodbye semuanya.